pagi Baraya Mekar, dimanapun berada, kembali di 93,9 FM yang satu beda. Baraya Mekar yang sekarang lagi aktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya ya. Baraya kita masuk di acara talk show. Seperti biasa kita masih membahas mengenai kesehatan, tentunya dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sumedang. Di studio saat ini Jaka tidak hanya sendiri, Jaka sudah ditemani oleh Ibu Dr. Rika Purnama dari BPJS Kesehatan. Beliau sebagai Kepala Bagian untuk Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Halo, selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi, Assalamualaikum Iya. semua Baraya Terima kasih. Ya, Salam kenal. Salam kenal juga. Ini kali pertama kita ketemu Bu ya. Iya benar-benar. Oke, gimana tadi perjalanan dari Sumedang ke sini? Alhamdulillah lumayan Lancar ya. lancar. Alhamdulillah. First impression masuk ke studio Terima Kasih gimana? Luar biasa gitu ya, ada satu radio yang memang kayaknya memang di luar ini gitu ya, di luar kota Sumedang, tapi jangkauannya sangat luar biasa gitu, sampai ke kabupaten sebelah gitu ya. Itu mungkin yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kalau ada edukasi bisa sampai ke mereka. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat datang di Terima Kasih FM. Dan nanti kita akan berbincang mengenai tema kita kali ini. Tema kita sekarang adalah layanan kesehatan JKN. Iya benar banget. Tentunya ini lanjutan dari talk show sebelumnya gitu ya. Kalau Baraya ingat kita sudah 4 minggu untuk mengadakan talk show ini, dan kali kelima kita ketemu sama dokter langsung, Dokter Rika Purnama. Iya. Oke, Ibu nanti kita berbincang lebih dalam lagi tentang sesi kita kali ini ya. Siap, dengan Dan senang hati. Baraya terima kasih. Nanti buat yang punya pertanyaan boleh banget untuk disampaikan, bisa melalui lewat chat atau telepon langsung interaktif, boleh banget di 0859 2882 7934. Tapi nanti ditanyakan pas di sesi tanya jawab ya Baraya. Oke, Jala Sukma akan kembali setelah jeda berikut ini. Biasanya berapa lama sih sini? Kita 1 jam sampai jam 11. Terus nanti takut masuk. Nah, nanti abis ini kan masuk langsung ke materi. Kita buka satu pertanyaan. Habis itu jeda lagi, terakhir materi yang belum diinformasikan. Yang sesi 2 tuh kurang lebih 25 menitan. 25 menit berikut udah sama pertanyaan pertama. Nanti kedua enggak pertanyaan pertama aja, kalau misalnya memungkinkan 2 pertanyaan boleh dibuka. Nanti terakhir materi sisa yang belum tersampaikan sama closing statement. Udah.
masuk ya Bu ya. Itunya bisa disesuaikan, mic-nya bisa disesuaikan. Mic-nya bisa disesuaikan biar ini tadi tidak terlalu terdengar. Nah, ibunya bisa maju atau itunya ditarik. Disiarkan langsung dari Jalan Pajagalan, seberang pintu masuk Pasar Wadas Muda. Bella Mekar, kita sudah masuk di sesi kedua. Kita langsung saja ke inti dari tema kita kali ini. Oke, kita cek dulu Ibu Rikanya ada belum ya? Bu Rika, Dokter Rika. Iya, hadir. Aduh, ya saya jadi belegot ya kalau sama dokter. Saya panggilnya Bu Dokter aja kali ya. Boleh, bebas. Oh, bebas. Oke, kalau gitu ya. Ya, Ibu Dokter, kita langsung aja berbincang mengenai tema kita kali ini. Tema kita adalah layanan kesehatan JKN. Nah, lalu kemudian layanan kesehatan apa saja yang dilayani gitu ya. Lalu kemudian bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu selama menjabat di bagian itu berkaitan dengan sesi kita kali ini, atau informasi lainnya juga yang dapat Ibu sampaikan untuk Bariatri Mekar. Boleh, silakan Bu. Ya. Jadi sebetulnya kita akan bahas terkait dengan JKN secara keseluruhan gitu ya. Oke. Karena kita pengen banget nih masyarakat tuh paham. Banyak yang sudah jadi peserta gitu ya, Nah. tapi mereka nggak tahu hak dan kewajibannya. Nah, betul. Iya kan, gitu Iya, kan ya. betul. Kartunya udah di tangan gitu kan ya, saya peserta BPJS, peserta JKN gitu ya. Tapi saya nggak tahu hak saya apa, kewajiban saya apa gitu Iya. kan. Apalagi mungkin masyarakat yang memang jarang sekali menjangkau apa namanya gadget gitu kan ya. Jauh dari teknologi lah gitu ya. Teknologi ya gitu ya. Jadi pasti mereka ingin tahu sebenarnya hak dan kewajiban mereka itu apa gitu ya. Jadi sebagai informasi kepada Bariatri Mekar bahwa hak peserta JKN gitu ya, bagi mereka yang memang sudah mempunyai kepesertaan JKN, kartunya udah dipegang gitu ya. Jadi yang pertama, mereka juga berhak menentukan di mana fasilitas kesehatannya terdaftar. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi tentang dan hak-hak dan kewajiban mengenai prosedur pelayanan. Jadi kalau mau pakai BPJS buat berobat gitu ya, nah itu harus melalui prosedurnya seperti apa gitu. Kalau mau ke rumah sakit biasanya kan itu yang dipertanyakan, jadi harus tahu Bariatri Mekar semua. Kemudian mendapatkan perlindungan data pribadi, ini juga penting karena apalagi saat ini ada undang-undang perlindungan data pribadi, jadi data-data kepesertaan memang harus diamankan dengan baik seperti itu. Terus juga untuk memanfaatkan NIK ya sebagai identitas tunggal peserta JKN. Jadi data-data yang kepesertaan itu berawalnya dari NIK. Jadi Bapak Ibu yang masih bermasalah dengan NIK-nya harus diperbarui ke duduk capil gitu ya. Iya, diupdate ya. Benar-benar diupdate dulu supaya datanya itu sesuai dengan dengan ini kondisi saat ini. Kemudian mendapatkan manfaat yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya memang harus dioperasi, berarti kan dia harus mendapatkan manfaat itu ya. Benar. Terus kemudian kalau misalnya ada ketidakpuasan, ada pertanyaan yang harus disampaikan juga. Nah, jadi jangan sungkan ya kalau ada saran, ada pertanyaan. Jadi biar masyarakat juga tahu gitu ya. Iya, betul, dari betul. Pihak BPJS-nya juga ternyata ada kendala ini. Iya betul, kita punya banyak kanal pengaduan gitu ya. Kanal pengaduan peserta, kalau misalnya peserta memang pengen informasi terkait dengan layanan di rumah sakit atau di puskesmas mungkin ya, kita punya kanal pengaduannya. Jadi ada tugasnya juga, dan memang setiap waktu dan setiap saat bisa digunakan untuk peserta seperti itu. Oke, Bu, tadi saya dengar untuk adanya undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Bahkan kemarin ya, di sesi kemarin kita membahas tentang
ada juga yang bertanya tentang JKN Mobile gitu, yang masuk melalui aplikasi gitu. Terus juga kata Baraya, gimana kalau misalkan data kita diretas sama oknum tentunya ya. Tetapi kan sekarang udah ada undang-undang itu ya. Betul, betul. Nah, jadi tidak ada masalah karena memang fokusnya adalah menjaga data keamanan seperti itu. Iya, makanya kenapa kalau misalnya mobile JKN itu harus pakai password, itu jangan disampaikan juga kepada yang lain. Jadi cukup tahu orang yang menggunakannya saja, Nah, seperti gitu. itu. Iya, khawatirnya disalahgunakan. Ketika disalahgunakan ya datanya kan bisa digunakan untuk yang lain-lain ya. Iya, betul. Sejauh ini Bu Rika, Bu Dokter, soal sistem pelayanan di JKN, apa yang Ibu hadapi dan apa solusinya? Gitu. Ya. Sebetulnya kalau kendala mungkin apa ya, ada gitu ya. Tapi itu bisa ada solusinya dengan apa? Dengan mungkin bertanya gitu ya. Kadang Ya. masyarakat kan datang aja tanpa bertanya dulu harus seperti apa gitu kalau mau berobat ke rumah sakit. Jadi sebenarnya saya juga di sini ingin memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan JKN ketika sakit gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya. Pertama dalam kondisi gawat darurat. Nah, dalam gawat darurat Jadi dicatat Baraya. kalau Baraya dalam kondisi gawat darurat, misalnya nyeri perut yang hebat, sakit kepala yang hebat, itu boleh datang langsung ke unit gawat darurat rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan pertama gitu kan. Di daerah berarti ya. Benar-benar gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gawat darurat itu nggak usah pakai rujukan. Kalau gawat darurat tidak harus pakai Rujukan kalau gawat darurat. Jadi, kenapa tuh? karena kan harus ditangani segera gitu ya. Kalau Betul. melalui proses rujukan berjenjang gitu ya, itu kan ada proses dulu seperti itu lama gitu. Ini kan membutuhkan tindakan segera, membutuhkan penanganan segera supaya tertangani gitu ya keluhan yang memang dirasa oleh para peserta JKN. Iya, jadi program ini juga tidak mulus gitu Bu ya, pasti ada aja tantangan gitu selain dari problem-problem dari masyarakat tentang kesehatan gitu ya. Terus? Jadi harus dipahami dulu alur proses untuk berobat seperti itu. Jadi yang pertama kalau gawat darurat tadi segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat dulu seperti ya. itu ya. Kemudian kalau misalnya yang elektif atau yang terencana misalnya seperti atau kasus kontrol misalnya seperti itu. Nah, itu harus melalui FKTP dulu. Apa itu FKTP? FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada puskesmas, ada yang terdaftar di dokter perorangan, kemudian juga ada yang terdaftar di klinik. Mungkin daerah sini banyak klinik ya di daerah sekitar Mado. Jadi banyak peserta BPJS yang terdaftar di klinik seperti itu. Nah, harus datang dulu ke FKTP untuk mendapatkan penanganan dari dokter yang ada di FKTP. Nah, kalau misalnya dokter di FKTP-nya itu bisa memberikan penanganan tanpa harus dirujuk, berarti sudah selesai dan tuntas gitu ya di FKTP. Jadi di tingkat pertama sudah selesai, sudah tertangani. Iya, kalau sudah tertangani kan tidak perlu diberikan rujukan. Iya, tidak ada rujukan untuk lanjut gitu ya. Betul ya. Nah, kemudian kalau misalnya dokter di FKTP secara kompetensi tidak bisa menangani, kemudian juga obat-obatan ini adanya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, ada di rumah sakit gitu ya. Nah, itu nanti akan diberikan rujukan. Nah, rujukan ini adalah kadang orang berpikir itu adalah administrasi gitu ya Mas ya. Padahal sebetulnya rujukan ini adalah ini medis gitu, pertimbangan medis. Rujukan itu ya. Iya, betul. Bukan syarat. Syarat, betul, syarat untuk ke rumah sakit harus mendapatkan rujukan. Nah, di dalam rujukan ini bukan hanya sekedar administrasi ya, tetapi di dalamnya ada pelimpahan kewenangan gitu ya dari dokter di FKTP ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Karena apa? Karena misalnya tadi ini dokter di FKTP karena tidak ada alat-alatnya, dia harus CT scan gitu kan ya. Itu salah satunya ya. Terus kemudian ini mah harus cuci darah gitu kan, ini nggak bisa di FKTP, mau nggak mau kan dirujuk. Nah gitu, jadi mungkin dari FKTP itu tidak ada sarana yang memadai gitu ya, makanya dikasih rujukan. Nah jadi rujukan ini Baraya
memang syarat gitu ya, syarat administrasi di dalamnya, tetapi itu sebagai rujukan aja, sebagai ini ya, Pelimpahan kewenangan. ya, klinis gitu ya, Iya. ada pertimbangan dari dokter bahwa memang di FKTP mungkin secara kompetensi atau sarana prasarana tidak memungkinkan untuk dilakukan penanganan. Oke. Terus tadi di tema kita kali ini ada kata-kata utilisasi. Utilisasi Ya, utilisasi gitu ya. Baik. Itu gimana? Karena kan Mbak Raya mungkin apa itu ya, kayak asing banget gitu kedengarannya gitu. Nah, gimana itu, Bu Dok? Jadi mungkin kalau utilisasi itu istilah sebenarnya gitu ya. Jadi setelah diberikan pelayanan sama rumah sakit, kita bakal review gitu loh, bakal ngecek benar nggak sih gitu kan yang layanan yang diberikan rumah sakit ini diterima oleh pasien, betul nggak sih secara ketentuannya, karena kami kan juga di audit juga gitu ya oleh BPK, oleh internal kami juga satuan pengawas internal, jadi kita harus melakukan pendalaman gitu apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, jadi kalau utilisasi itu. Jadi ibaratnya kayak parameter gitu ya, program itu sudah dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Sudah berjalan sesuai ketentuan atau belum. Kayak gitu. Nah, itu utilisasi ya. Kalau bahasa Sunda mah kan nggak ada yuyu gitu ya. Jadi utilisasi aja lah gitu. Jadi ya sasa aja, yang penting maknanya tersampaikan ke Baraya gitu ya. Nah, terus Bu Dr. Rika, di kejadian di lapangan gitu ya, soal layanan kesehatan gitu, bahkan ada, apakah memang tadi Ibu sebutkan ada puskesmas atau klinik gitu ya, itu tentunya yang udah terregister dong, bekerja sama BPJS apa gimana? Oh iya, baik. Nah, kalau dari sisi fasilitas kesehatan, BPJS itu akan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi. Jadi akreditasi ini adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan untuk mendapatkan standarisasi gitu ya. Jadi ada penilaiannya dari Kementerian Kesehatan melalui ada namanya namanya seperti badan-badan yang memang dibentuk gitu ya untuk memberikan penilaian atau sudah terstandar atau belum fasilitas kesehatan itu. Nah, kalau BPJS jadi akan bekerja sama dengan Vaskes yang memang sudah terstandar, sudah diakreditasi. Nah, seperti itu ya, Mbak ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi memang fokusnya ke fasilitas atau klinik yang sudah karena kami juga sangat memperhatikan mutu layanan gitu kan ya. Balik lagi tadi ya. Iya, mutu layanan itu sangat benar-benar harus diperhatikan agar pelayanan yang diberikan itu ya sudah sesuai dengan ketentuan dan standarnya. Oke, nah itu Baraya Mekar ya. Jadi buat Baraya Mekar, kita barangkali ada yang mau bertanya seputar materi tadi kita sebelumnya, dan Baraya boleh untuk lewat chat atau telepon langsung, boleh banget di 0859 2882 7934. Sekali lagi di 0859 2882 7934. Bu Dokter, ada yang masih tertinggal informasinya? Boleh sambil kita nunggu ya. Jadi kalau tadi kan rujukan dari FKTP, jadi rujukan itu tidak hanya dari FKTP ke rumah sakit, tapi boleh juga dari FKTP ke FKTP. Antar daerah? Antar FKTP. FKTP. Jadi dari gitu ya. Ya dari klinik. Misalnya dari yang tidak lengkap layanannya ke yang lebih lengkap misalnya gitu. Jadi boleh. tidak harus ke atas ya kalau ini mah ya. Bisa datar? Iya, bisa horizontal ya, horizontal. Kemudian rumah sakit pun sama. Rumah sakit kan ada yang sekunder, ada yang tersier gitu ya, ada yang tingkat 2, ada yang tingkat 3. Oh iya. Jadi rujukan itu tingkat 1 FKTP gitu, tingkat 1, kemudian tingkat 2-nya itu rumah sakit, dan tingkat 3-nya rumah sakit yang memang secara kompetensi dan juga sarana prasarananya lebih lengkap lagi. Contoh misalnya kalau di Jawa Barat itu rumah sakit vertikal tingkat 3 itu RSIS. Mereka kan punya fasilitas yang sangat kompleks, layanannya sangat luar biasa. Oke, jadi itu ya Baraya. Jadi untuk materinya ini sudah sangat informatif, jadi tinggal
Baraya bisa dicatat lewat catatan tulis atau di notes handphone juga nggak masalah ya Bu. Oke, kita barangkali ada yang mau bertanya, Baraya bisa di 0859 2882 7934. Sekali lagi di 0859 2882 7934. Ini sudah ada yang terhubung di chat, Bu Dokter. Iya. Ini dari Bapak Mali dari mana ini? Talaga. Talaga Majalengka. Majalengka. Oh, lumayan ya dari Oke. sini mah hebat banget jangkauannya berarti luar Iya, biasa. alhamdulillah. Nah, tapi katanya salam kenal untuk apa ini ya, bentar. Untuk host dan narasumbernya Bu Dokter. Ya, Iya, salam balik ya, salam kenal juga. Nah, sebetulnya ini udah dibahas tadi sih Bu ya soal pertanyaan Pak Mali ini, tapi nggak masalah. Pak Mali bertanya, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh pasien ketika menggunakan layanan JKN dan bisa nggak solusinya seperti apa? Gimana? Apa saja kendala yang sering dihadapi pasien ketika ya. menggunakan layanan JKN dan Betul. di mana solusinya? Oh, Seperti itu. Iya, baik. Ini yang memang tadi harus paham gitu ya, Mm-mm. alur proses ketika pasien sakit gitu. Kadang nih mereka itu ada yang memang tidak gawat darurat tapi datang ke rumah sakit itu udah pasti sama rumah sakit itu bakal oh ini mah FKTP gitu yang harus melayani. Jadi Gitu. pastikan dulu nih bahwa Bapak Ibu kalau mau ke rumah sakit itu harus ke FKTP dulu, kecuali kalau gawat darurat gitu. Jadi harus membawa rujukan, itu yang harus dipastikan ketika akan datang ke rumah sakit. Kalau bukan kasus gawat darurat berarti harus membawa rujukan. Rujukan ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, mau dari puskesmas, mau dari dokter keluarga atau juga dari klinik yang Bapak Ibu terdaftar seperti itu. Nah, baru setelah dibuatkan rujukan oleh dokter di FKTP, nanti dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya sakitnya mau ke poli dalam, nanti biasanya rujukan tuh udah sesuai. Oh ini poli dalam, dokternya dokter A seperti itu. Jadi nanti tinggal ke pendaftaran di rumah sakit. Jadi tidak secara langsung berarti Baraya juga harus bisa mengkategorikan diri sendiri ya, maksudnya tuh ini apakah gawat darurat atau tidak. Ya pasti Gitu. dirasa lah ya orang Iya. peserta gitu, aduh sakit banget Iya. ini mah gitu, kayaknya memang harus langsung ke IGD. Kan di puskesmas juga ada IGD ya. Jadi ya mungkin nanti untuk kedepannya mungkin untuk Baraya yang lain ya yang sama mungkin pertanyaannya sama Bapak Mali dari Talaga, solusinya adalah tadi Harus ada rujukan kalau mau berobat ke rumah sakit gitu kan ya, karena ketika nggak ada rujukan nih pasti akan ditolak sama rumah sakit seperti itu kan ya. Jadi pastikan ada rujukan dulu. Nah kalau biasanya sih gitu ya yang sering jadi permasalahan ketika nggak bawa rujukan padahal bukan kasus gawat darurat gitu. Nah gitu ya. Oke, gitu ya Pak Mali, mudah-mudahan jawabannya tidak puas biar nanti bisa bertanya lagi. Oke, buat Baraya Pemekar yang lainnya juga boleh untuk interaksi atau lewat chat WA juga boleh banget di 0859 2882 7934. Buat Mama Pani, buat Mama Nunung dari situ aja biasanya ini gacor gitu ya, tapi mungkin lagi rapat dewan kali ya. Oke. Iya gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bu Dokter ya, Bu Dokter Ika, kita akan lanjut lagi. Nanti kita bakal masuk di sesi ketiga. Dan Baraya Pemekar jangan kemana-mana, masih stay tune terus di 93.9 FM yang tampil beda. Mau minum dulu Bu? Mau minum dulu? Tadi nampak suara anak ke ya. Jadi ada ambulan tadi ya. Manfaat ambulan yang bisa diterima gitu ya oleh peserta. Oke, selain itu Ibu barangkali. Nah selain itu juga ada seperti kacamata, alat bantu dengar gitu ya. Ya, Kemudian ada yang penyangga patah leher tuh polarneck namanya. yang putih-putih itu ya. Benar-benar yang buat iya. kalau ada Kalau trauma. asing ya bahasanya gitu ya. Ya, kalau ada trauma di leher gitu ya, ada sesuatu di leher misalnya yang harus ada penyangga, itu bisa dijamin. Kacamata mungkin gitu. Dan pemanfaatannya sudah sangat banyak.
kalau kita bicara pemanfaatan layanan kesehatan itu sangat luar biasa ya, jutaan gitu, Jutaan yang sudah merasakan manfaat. benar-benar jutaan, banyak sekali gitu. Apalagi orang-orang yang memang mereka cuci darah gitu ya, terus kemudian cancer gitu, kanker, kan ada yang harus di kemoterapi mungkin, baraya asing gitu ya, jadi harus di kemoterapi atau mungkin di radioterapi gitu, menggunakan alat-alat canggih gitu, itu juga bisa dijamin oleh Divine. Jadi kalau sudah ada misalnya tadi perasaan tidak nyaman, tidak enak, ya segeralah berobat untuk jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai nunggu parah dulu. Benar-benar gitu kan, kadang udah sampai tiduran gitu kan, udah tidak akhirnya sampai rumah sakit, oh ini udah tidak bisa ditangani gitu kan, lebih kasihan. Jadi dari awal tuh kalau udah ketahuan, oh ya ada gejala, segera gitu. Langsung aja gitu ya, jangan nunggu dulu parah. Jadi biar ke peserta ke pasiennya juga ya, biar penyembuhannya juga gampang gitu, nggak terlalu gimana gitu ya. Kadang kan kalau nyampe rumah sakit udah parah gitu, udah nggak bisa diapa-apain kan, udah sangat sulit gitu diobatin, ya dokter juga nggak bisa berbuat banyak ya gitu. Lagi-lagi ya dokter bukan Tuhan gitu. Benar-benar. Kadang ada yang frustasi masalah ini kenapa kok nggak bisa gitu ya, karena kan ya balik lagi karena punya kompetensi yang tidak bisa semuanya harus dikerjain gitu kan. Oke, berarti makasih buat Baraya yang mau nih ya, untuk warga Wadod terus sekitarnya ya, yang mau pertanyaannya boleh dijawab gitu ya sama Ibu Dokter, boleh melalui di 0859 2882 7934 gitu ya. Biasanya orang Jatinunggal ini pada denger berjamaah gitu ya di radio, tapi sekarang lagi banyak aktivitas kayaknya ya, kebanyakan orang tuh telepon langsung Bu, cuman sekarang bentar, nah itu kan kata saya juga apa, empot-empotan. Ini udah terhubung. Nah sekarang ada yang mau nelpon nih, berbincang-bincang sama kita Bu Dokter. Ada siapa? Kita langsung angkat. Jaringan tentunya ini ya. Barusan udah kedetek di sini ada Nenek Ken. Halo Nenek Ken. Halo Bandung. Iya, halo. Iya, Waalaikumsalam. Siang juga Nek. Silakan. Iya Nenek, damang Nek. Alhamdulillah mudah sehat, lagi sehat ini. Ya gimana Nek? Boleh sok. Gimana Nek? Iya betul. Aduh. Saya juga pugu deg-degan ini teh Nek Ken. Jangan deg-degan Nenek. Iya dilanjut. Masuk kotak itu pensiun ya Nek, atau gimana Nek? Iya. Iya. Iya Nek. Kelas 1 berarti Nek. Iya. Oh iya, iya. Halo Nek. Jaringan. Apa kita sambil jelasin ya? Ya udah terekam ya pertanyaannya. Oke Nek Ken. Ya. Sami-sami Nenek. Ya, sehat selalu. Jadi gini, sudah terekam ya pertanyaannya? Iya. Okay. Jadi Nenek sebenarnya kalau sekarang itu berobat boleh dengan KTP Nek. Jadi nggak perlu dicetakin lagi, nggak apa-apa pakai kartu lama, karena apa ya namanya, kita itu kan pencarian data di puskesmas gitu ya, di rumah sakit itu menggunakan NIK.
Jadi Nah. nenek jangan khawatir nggak bawa kartu BPJS gitu ya, nggak apa-apa masih yang kuning juga, tapi yang nanti diperlihatkan pada saat berobat KTP-nya gitu. Jadi jangan khawatir, boleh dengan KTP karena memang datanya data tunggal menggunakan NIK. Nah, kemudian tadi pertanyaan nenek yang kedua tentang kelas. kelasnya. Nah, kalau nenek golongannya 4B gitu ya, itu mah kelas 1 nek. Jadi amit-amit sehat ya nek ya, selalu ya nek ya gitu ya. Jadi nenek dirawat di haknya kelas 1. Jadi kalau ke rumah sakit dapat kelas perawatannya kelas 1. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan batasannya sebenarnya nggak ada batasan nek. Jadi sebelum itu indikasi medis gitu ya, kata dokter ini nenek harus di ronsen misalnya, nenek harus di USG, itu tidak ada batasannya. Jadi memang didasarkan kepada kondisi medis atau penyakitnya gitu ya yang diderita oleh pasien. Jadi nggak ada batasannya. Ya, betul. Yang ketiga tadi apa ya? Itu tadi yang udah dirangkap ya. Siap. Mantap Nek Enken. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan lagi-lagi tidak puas ya dengan jawabannya, biar terus-terusan nanya. Saya sih doanya neneknya sehat selalu ya. Amin. Sama ya, Jaka juga doain buat nenek, mudah-mudahan sehat selalu dan keluarga ya. Dan dari Mekar yang lainnya juga boleh ya untuk bisa menyambangi kita di 0859 2882 7934. Oke, sudah terhubung di WA ada dari siapa ini? Oh, saya Arista dari Bandung yang kebetulan lagi di Cimalaka katanya. Lagi di mana? Ini kayaknya teman saya, nggak tahu ya. Arista soalnya banyak juga teman saya namanya Arista. Ya, oke, siapapun kamu Arista di sana, salam kenal. Oke, Arista, ini pertanyaannya gini, Bu Dokter. Bentar ya. Ini dia cerita, tapi saya simpulkan dulu. Ceritain aja. Oke. Karena katanya kalau ke Bandung tuh nggak nyampe ya, nggak nyampe katanya. Jadi saya sengaja ini kebetulan aja lagi di keponakan di Cimalaka gitu ya. Nah, pertanyaan saya nih, Jaka tolong ya ke Bu Dokter. Gimana caranya meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam program JKN? Jadi mengenang katanya. Penting banget gitu ya. Terkait dengan bagaimana memahami tadi hak dan kewajibannya. Memang Bapak Ibu, kami mungkin BPJS Kesehatan sudah banyak sosialisasi, tapi mungkin merasa belum sampai aja tuh informasi-informasi itu gitu kan ya. Makanya kenapa kami juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan agar masyarakat mungkin lebih dekatnya dengan Vaskes gitu ya, lebih dekatnya dengan Vaskes gitu ya. Jadi barangkali ada posyandu seperti itu kan ya, kegiatan posbindu, kemudian juga ada posyandu lansia gitu. Mungkin dari sisi itu bisa didapatkan juga informasi-informasi terkait dengan program JKN ini, baik itu dan kemudian peserta gitu ya, dari petugas-petugas kesehatan dari fasilitas kesehatan. Salah satunya itu sih ya. Kalau salah duanya apa? Salah duanya mungkin ya dengan seperti ini gitu ya, dengan bertanya pada saat kegiatan kami bersama Trimekar hari ini itu salah satu memberikan informasi gitu ya kepada peserta kita. Iya, jadi yang dibilang sama Bu Dokter ini udah salah dua ya. Salah satunya tadi, sekarang salah duanya kita sosialisasinya bareng Trimekar FM gitu. Karena memang Trimekar ini tidak hanya hiburan Bu Dokter, jadi kita juga sebisa mungkin menginformasikan untuk masyarakat tentunya Barat Trimekar gitu ya, terkait kesehatan, berita,
terus juga lain sebagainya. Kebetulan sekarang lagi ada gelaran talk show bareng BPJS tentunya. Jadi informasinya diharapkan menyerap ke seluruh daerah, khususnya di daerah Wados sekitar. Ya benar. Selain itu juga kita ada BPJS keliling ya. Nah, itu dibahas juga Dok di sesi pertama Iya, kemarin. betul kan. Jadi itu adalah salah satu bentuk sosialisasi dan kita turun kepada masyarakat gitu ya. Terjun langsung ya. Benar, kita ada kolaborasi juga dengan desa-desa gitu ya untuk menyelenggarakan BPJS keliling. Jadi bisa kalau misalnya memang ada ada kegiatan di desa atau mungkin di kecamatan gitu ya, itu bisa kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Iya, dan diingatkan lagi buat Baraya waktu sesi pertama tuh untuk sosialisasi BPJS online itu kan dikoordinir sama desa katanya ya. Benar-benar. Jadi tidak hanya tidak langsung serta merta seorang gitu ya, karena kan ya gimana ya kalau misalkan kolektif kayak gitu lewat desa gitu ya, jadi lebih efektif mungkin. Iya benar. Gitu ya. Apalagi yang kondisinya memang jauh gitu ke Sumedang gitu ya, itu kan bisa BPJS online atau BPJS keliling. Pokoknya dipermudah aja sama BPJS Maya buat masyarakat, khususnya daerah Wados sekitarnya. Oke, buat orang Pasir Padang pengen di halo-halo, oke. Halo orang Pasir Padang, Jatidunggal ya, Cibala yang lagi pada ini nanya atau jangan diam aja. Oke, ya Barat Mekar mungkin ya kalau sebetulnya dari sesi-sesi sebelumnya juga udah daging semua Bu Dok ini ya, tapi ini lebih-lebih gitu ya, lebih-lebih dari daging sebetulnya obrolan kita ini ya, soal tentang pelayanan kesehatan gitu ya, sampai tadi dibahas soal kita kalau misalkan sakit harus kemana gitu ya, harus apa ke gawat darurat, apa harus bikin rujukan, apa gimana sekarang dibahas langsung sama Bu Dokter kayak gitu ya. Dan Bu Dokter kita jeda lagi yuk. Boleh. Oke, kita jeda lagi Barat Mekar. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di 93.9 FM. Terima kasih yang tampil beda. Ada satu lagi pertanyaan, tapi nanti Dokter ada di akhir ini ada yang mau disampaikan? Oke. Kalau tadi kan bicaranya sakit terus gitu ya. Harus ada dong pencegahannya gitu ya, promotif preventif kan penting banget ya, betul. Supaya juga masyarakat tahu sebenarnya tuh saya tuh punya resiko sakit apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah download mobil CKN, di sana itu ada menu screening riwayat kesehatan. Nah, bisa dijelaskan dulu apa itu? Jadi screening riwayat kesehatan ini untuk berupa pertanyaan untuk mengetahui potensi atau resiko-resiko dari peserta. Apakah dia beresiko diabetes mellitus, jantung, dan gagal ginjal gitu. Jadi ada pertanyaan di dalam screening di mobile JKN itu. Bentuknya pilihan atau langsung diisi sama Baraya? Iya, diisi sama Baraya gitu. Nanti akan muncul hasilnya, misalnya resiko rendah gitu atau resiko tinggi penyakit diabetes gitu kan ya. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu ada resiko gitu terhadap 3 penyakit yang tadi, nah disediakan juga ada screening tertentunya. Oh, jadi ibaratnya itu bisa dikategorikan konsultasi nggak Dok? Jadi harus dikonsultasikan dulu memang ke dokter di FKTPK. Nah, nanti kalau misalnya memang ini harus dilakukan screening yang lebih lebih akurat lagi gitu kan ya. Nanti bisa kita berikan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan gula darah kalau dia diabetes. Jadi gula darah puasa dan juga 2 jam setelah makan. Oh gitu, sebelum tindakan? Iya harus puasa dulu kan ya. Jadi nanti bisa di FKTP yang udah kerja atau lab klinik yang udah kerja sama kita kayak Prodian. Jadi tinggal bawa rujukan aja dari FKTP-nya gitu ya. Terus kemudian satu lagi yang sudah ada di program kita itu pap smear kanker sel. Jadi pap smear itu untuk pemeriksaan resiko yang punya kanker serviks. Oh, berarti khusus wanita ya? Benar, jadi area kewanitaan gitu kan ya, area serviks. Nanti itu juga bisa dilakukan pemeriksaannya di laboratorium klinik yang udah kerja sama BPJS. Cukup bawa rujukan dari FKTP aja untuk dilakukan pemeriksaan di Prodian misalnya yang udah kerja sama BPJS. Oke, siap.
Nah, ini ada pertanyaan di sela-sela terakhir kita, Bu Dok, berbincang di talk show kita kali ini. Ada dari Bapak Dani dari mana ini? Ini dari Tarikolot Jatinunggal. Tahu Tarikolot? Iya, pernah saya. Pernah ya, pernah. Oke, ini pertanyaannya gini. Tadi kan kita membahas persoalan tentang kesehatan gitu ya, tentang penanganan. Nah, kata Pak Dani, apakah JKN ini sudah mampu memberikan akses yang merata ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia? Indonesianya gede lagi ini tulisannya. Termasuk di daerah terpencil. Iya. Apa bukti yang menunjukkan hal itu? Oh gitu ya. Itu perlu bukti kalau Pak Dani mah ya. Doanya gitu ya Pak ya. Jadi Iya. doanya memang kan programnya program yang baik gitu kan ya. Mungkin yang dulu mereka tidak berkesempatan, tidak mempunyai biaya mungkin gitu ya. Untuk berobat saat ini sudah mulai ada kesadaran gitu ya. Mereka akhirnya datang ke rumah sakit untuk berobat gitu. Nah, dari sisi tadi apa sih buktinya gitu kan ya. Nah, kalau secara kerjasama dengan fasilitas kesehatan terkait akses kan tadi ya, akses berarti kan kemudahan peserta untuk berobat gitu kan ya. Nah, kita sudah bekerja sama dengan semua fasilitas kesehatan itu di hampir kalau FKTP jumlahnya banyak sekali gitu ya, jumlahnya banyak sekali. Bahkan kita juga ada kerjasama dengan mungkin kalau Pak Dani tahu, kita kan ada ya yang kapal rumah sakit kapal yang Dokter Lee gitu ya, kita udah kerjasama. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil kemudian terjangkau dengan rumah sakit kapal itu ya bisa gitu. Kemudian di daerah yang memang sama sekali nggak ada vaskes juga kita ada dana tersendiri untuk untuk di daerah-daerah terpencil. Jadi doakan selalu ya Pak ya, didukung oleh pemerintah untuk program JKN ini, program yang baik gitu ya, untuk bisa menjangkau masyarakat kalau Jawa mungkin mudah gitu ya, tapi kalau di luar Jawa sana, Papua gitu kan ya, Sulawesi dan lain-lain yang memang sulit dan fasilitas kesehatan tidak selengkap di Pulau Jawa gitu. Tapi saat ini kan Kementerian Kesehatan terus-terusan berkembang membuat rumah sakit dari sampai Papua sana gitu kan, sampai Merauke sana gitu, menambah fasilitas kesehatan yang banyak lagi untuk kemanfaatan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Iya, intinya ini program baik gitu ya, hasilnya juga harus baik. Tentunya dengan kerjasama yang tidak hanya BPJS dalam hal ini, masyarakat juga harus kooperatif kerjasama. Dukungan masyarakat gitu ya terhadap program ini, dari mulai misalnya ada usulan perbaikan dan lain-lain gitu kan ya kepada pemerintah. Ya tentunya ya semuanya insya Allah kalau didukung tuh ya menjadi. Oke, kita dukung salah satunya ini talkshow kita kali ini ya, dan masyarakat juga mendengarkan. Walaupun memang kebanyakan di talkshow kita kali ini banyak yang chat ya, tapi gak masalah. Yang penting kita diskusinya tetap jalan, diskusinya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan informasinya tersampaikan gitu lah. Ya Bu Dokter Rika, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Aduh, udah padahal pengen lanjut ya. Oke, nanti dari kesempatan dari waktu ya Bu Dokter. Oke, banyak sekali tentunya Bu Dokter informasi yang berharga yang kita bahas tadi mengenai pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Dan terima kasih juga buat Dokter Rika Purnama dari BPJS Kabupaten Sumedang yang telah meluangkan waktu tentunya untuk berbagi wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat gitu ya. Dan terima kasih juga buat Baraya yang setia dari awal sampai akhir acara ini ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, itu yang paling penting, dan tetap update dengan informasi seputar layanan kesehatan dari berbagai sumber yang terpercaya, itu yang paling penting. Dan kami juga mengingatkan bahwa Radio Mekar tadi sempat disinggung juga berkomitmen untuk memberikan informasi gitu ya, yang edukatif tentunya, yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya daerah Wadas sekitarnya. Jadi pastikan Baraya selalu mendengarkan program-program siaran Trimekar yang tidak hanya menghibur, digeboy gitu ya, tapi memberikan wawasan baru juga. Sekali lagi terima kasih Ibu Dokter Rika Purnama, dan terima kasih, amin, dan terima kasih juga buat Baraya Trimekar yang semua ya, yang setia mendengarkan dari awal tadi sampai akhir.
acara. Akhir kata, Jaka Suma dan Dr. Rika Purnama pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Badaya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.